Keledai tidak akan jatuh kedua kalinya di lubang yang sama. Tapi kita manusia terkadang seringkali terjatuh dalam dosa yang sama. Mengapa demikian? Apakah kita tidak lebih berhikmat daripada keledai? Saudara, bagi keledai terjatuh adalah sebuah hal yang menyakitkan, sehingga dia selalu berusaha untuk tidak terjatuh lagi. Tetapi manusia terjatuh pada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal duniawi, sehingga sangat sulit untuk kita melepaskan diri dari belenggu dosa. Kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa, tetapi memang pada hakikatnya manusia adalah pendosa. Namun pengorbanan Kristus telah membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Oleh sebab itu kita harus menghormati karya penyelamatan Kristus di kayu salib. Karena seharusnya kitalah yang harus menanggung hukuman tersebut karena perbuatan dosa dan kesalahan kita. Cukuplah dosa masa lalu yang telah kita buat. Jangan kita mengulang lagi dosa-dosa yang sama. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan lagi untuk penebusan dosa, melainkan penghakiman atas dosa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita belajar tips agar kita terhindar dari dosa yang selalu kita lakukan berulang kali dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada sukacita, selalu ada kedamaian. Pikiran kita selalu tenang, sehingga tidak ada hal-hal lain yang dapat masuk ke dalam pikiran kita untuk merusak sukacita kita, sehingga dapat mengakibatkan dosa. Yang kedua, kita harus mengakui semua dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Karena dengan mengaku dosa, maka kita akan melepaskan semua belenggu yang mengikat kita. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Yang ketiga, dalam Efesus 4 ayat 27 berkata, "Janganlah beri kesempatan kepada iblis." Marilah kita minta Roh Kudus Tuhan untuk selalu menguasai kehidupan kita, dengan kita selalu menjaga kekudusan hidup kita. Pilihlah orang yang tepat untuk berbagi, untuk kita sharing, dan untuk kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasehati dalam Tuhan, agar iblis tidak ada kesempatan untuk menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak akan berpikir untuk melakukan dosa yang sama yang sering kita ulangi lakukan. Dan yang keempat, lakukanlah hal-hal yang baru, hal-hal yang positif. Efesus 4 ayat 28 berkata, "Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan." Saudaraku, salah satu alasan orang sangat sulit terlepas dari dosa yang sama adalah karena dosa tersebut sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ayat Alkitab ini mengajarkan kita untuk berbalik 180 derajat dari perbuatan lama kita. Bagi mereka yang biasa mencuri, Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja keras dan kita memberkati orang lain. Dan tentunya itu berlaku bagi dosa-dosa yang lain. Bagi orang yang suka menipu, marilah kita belajar firman dan menginjili orang lain. Dan bagi orang yang suka mendua hati, marilah kita pertetapkan hati kita dan menjadi alat kesaksian Tuhan untuk mengajarkan kesetiaan. Memang mungkin ketika kita melakukan hal-hal ini, kita tidak akan otomatis terlepas dari perbuatan dosa yang sama. Butuh sebuah proses, butuh sebuah usaha yang sungguh-sungguh agar kita terlepas dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama dan kita dapat hidup baru di dalam Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-10 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita dan melepaskan kita dari perbuatan dosa yang sama yang sering kita lakukan. Bersama saya Winsi Mandagi, Tuhan Yesus memberkati.